Salam. Saya kalau penuh jemaat kayak ibadah yang kedua ini hatinya berbunga-bunga gitu. Kalian seneng gak kalau jemaat penuh kayak gitu? Puji Tuhan. Nah sekarang apakah ada jiwa yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini? Angkat tangan. Ada sebelah kanan. Wah. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kalau Bapak belum punya tempat ibadah tetap, dengan senang hati kami mengundang Bapak kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara keluar dari tempat duduk, kasih tahu sebanyak-banyaknya tahun 2025 ini doamu dikabulkan. Tahun 2025 ini hidupmu bahagia. Come on. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami menikmati lawatan-Mu di ibadah raya yang di siang hari ini. Kami penuh dengan sukacita. Kami penuh dengan bahagia dengan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Selama kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Selama hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, banyak jiwa-jiwa yang dijamah oleh Tuhan, yang susah dihiburkan. Oh haleluya. Kalau ada hadirat Tuhan, kesusahan dibebaskan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus ada di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu di awal tahun 2025 ini. Berfirmanlah, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dengan sederhana. Dan Engkau ada di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan urapi kami semua. Sedemikian sehingga hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru.
Kalau ngelihat wajah-wajahnya ini berat badannya nambah semua ini. Gimana? Makan babi hong terus. Babi panggang. Lomok-lomok. Puji Tuhan. Nah, di minggu pertama ini, tadinya ada beberapa tema yang saya sudah tergerak menyampaikan. Tapi yang sederhana ini yang muncul. Kenapa saya digerakkan, terpengaruh mungkin nggak cocok ya gini. Sejak tanggal 20 Oktober pelantikan presiden wakil presiden. Itu wakil presiden kita yang baru itu bolak-balik viral. Nah, salah satu viral tentang menghormati pimpinan. Suatu saat mereka berdiri, berjejer semua. Wakil presiden ini berdiri di sebelah kanan. Menteri-menteri semua ada, komplek ketua-ketua partai semua ada, menko-menko ada. Presidennya bilang sebelah sini gitu. Jadi wapres itu sebelah kiri dong. Kira-kira gitulah. Nah, si wapres ini saya tanya saudara, dia pindah ke sini lewat depan apa lewat belakang? Lewat belakang tuh. Dia dia mendengarkan nasihat perintah atasannya dia kerjakan. Yang kedua dia hormat kepada atasannya. Dia jalan lewat belakang. Baru begini dia. Coba. Dan itu viral, dan itu dibahas. Tanpa mikir panjang, karena udah di dalam dirinya itu sudah terbiasa menghormati yang lebih di atas itu udah terbiasa dalam hidupnya. Tanpa dia harus begini lewat depan, tapi lewat belakang dia. Satu. Kedua yang viral, yang lucunya ada pertemuan antara wapres sama menteri agama. Nah, menteri agama itu kan wapres lebih tinggi kan. Tapi Gibran itu justru datang bengong gini gitu. Coba. Dia wapres loh, lebih tinggi tuh. Tapi ada orang bilang kata-kata adab. Itu hormat. Dia menghormati menteri agama yang umurnya sudah hampir 60, dia baru jalan 37. Dia menghormati yang lebih tua dari dia. Wih, saya bilang keren. Keren Bang. Itu enggak ujuk-ujuk, itu pasti dididik oleh orang tuanya dari sejak kecil. Enggak bisa instan. Masa ketemu wapres loh ini. Nah, terakhir Hari Ibu. Hari Ibu. Kebetulan presiden kita saat ini belum punya ibu. Jadi yang bertindak ya wakil presiden sebagai ibu negara. Semua ibu-ibu hadir, termasuk undangan-undangan yang dari dari kedutaan-kedutaan. Tahu saudara, ibu wapres yang umurnya masih 35 atau 36 ini. Wapres ini, ibu negara ini. Orang sudah pada duduk ibu-ibu menteri, semua yang hebat-hebat, yang umurnya jauh lebih tua dari dia. Saya tanya saudara, dia jalan lenggang begini atau munduk? Dia munduk. Ibu wapres. Dan itu sudah mendarah daging di dalam hidupnya. Tanpa berpikir. Otomatis kalau ada yang lebih tua dari dia, pasti dia menghormati. Nah, saya rindu. Ada kegerakan di gereja ini. Kegerakan pola hidup, gaya hidup. Mulai menghormati orang tua.
menghormati ayah dan ibu, menghormati pemimpin, menghormati gembala, menghormati ketua departemen, menghormati ketua komsel, menghormati atasanmu di kantor, menghormati pasanganmu. Nah, sekarang coba kita belajar, saudara berdoa. Saya rindu firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan ada di sini. Sehingga saudara dijamah, kita dijamah. Sehingga engkau berubah, saya berubah. Saya waktu baca ini, saya duluan yang dijamah oleh Tuhan. Saya nangis. Kok ada orang kayak gini? Sekarang mari kita, pertama, saya mau temanya minggu pertama ini. Mestinya kan khotbah awal tahun, mestinya kan ngasih semangat yang diberkati. Ini suruh menghormati. Tapi pertama, temanya adalah 5 orang yang saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk dihormati. Saya ulangi. Temanya 5 orang di dunia ini yang diperintahkan Tuhan kepada saudara dan saya untuk dihormati. Pertama, kok bisa nggak nongol di sini ya? Bisa ditampilkan juga di sini? Teknisi please. Yafet. Yafet. Haleluya. Haleluya. Semua yang baik itu selalu ada halangannya. Katakan amin. Ada halangannya. Puji Tuhan. Nah, yang pertama, jadi ada 5 orang di dunia ini, saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menghormati orang itu. 1, hormati orang tuamu. Pak Purba itu sih udah dengar dari dulu. Nah, tapi coba kita kuliti hari ini. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ternyata ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, untuk apa? Supaya kamu berbahagia. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Nah, saudara kasih, saya mau sampaikan kepada saudara gini. Siapa yang masih punya, sekalipun saudara udah berkeluarga, yang masih punya ayah dan ibu, angkat tangan. Wow, masih banyak punya ayah dan ibu. Nah, saudara, kalau saudara mau mengajari anakmu menghormati orang tua, kamu praktekkan di depan anakmu. Itu paling canggih. Tiap hari lakukan hormat kepada orang tua, hormat kepada ibu, hormat kepada bapak. Tiap hari lakukan, anakmu pasti lihat. Pasti lihat. Pasti lihat. Nah, sekarang bagi yang saudara dan saya, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, saudara mulai hari ini, saudara harus mendidik anak-anakmu untuk hormat kepada orang tua, untuk hormat kepada ayah, untuk hormat kepada mama. Ajari anak-anakmu sejak dini. Gimana caranya Pak Urba? Banyak caranya. Salah satu contoh, anakmu pergi ke TK, sekolah TK, SD, SMP, keluar dari rumah, di teras rumah, suruh dia salim. Tahu salim? Kalau Pak Untung ini tahu dia salim. Salam. Suruh salam, cium tangan papa mama. Setiap hari. Setiap hari, setiap dia keluar dari rumah, dia pasti. Dari sejak dini, ajari dia hormat kepada orang tua. Nah, kalau sudah gede, atau sudah berkeluarga, kayak seberapa kita yang sudah keluarga,
ajari anakmu yang sudah berkeluarga itu, ajari tetap menunjukkan sikap hormat kepada orang tuanya. Dengan cara bagaimana? Misalnya orang tuanya sudah lanjut usia, dirawat dong dengan benar. Dirawat yang orang tua yang sudah lanjut usia itu, dirawat. Atau diberikan bantuan berupa uang kalau diperlukan. Saudara harus seperti itu. Kalau itu saudara lakukan, firman Tuhan katakan, hidupmu berbahagia. Engkau diberkati dan umurmu panjang. Siapa yang mau di tahun 2025 ini hidupnya, usahanya diberkati dan umurnya panjang? Angkat tangan. Hormati orang tuamu. Hormati papa mamamu. Nah, saya mau ada satu contoh yang mau saya sampaikan. Tadinya mau saya sampaikan dari Alkitab. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara yang real. Ada satu namanya Reina. Mahasiswi di Universitas Negeri Semarang. Tanggal 10 Juni. Semarang ini kampungnya Pak Untung ini. Tanggal 10 Juni 2014. Dia wisuda. Dan diantar oleh papa mamahnya naik beca. Nah, ini dia nih. Coba saudara. Dia enggak malu. Sekalipun papahnya tukang beca, dia enggak malu. Banyak orang di sini enggak ada. Malu karena orang tuanya kurang necis. Ini tukang beca aja dia enggak malu coba. Diantar oleh papa mamahnya ke kampus untuk mengikuti wisuda. Dia hormat sama orang tuanya. Sekalipun pendidikannya udah tinggi, dia tetap hormat kepada orang tuanya. Tahu saudara, nilainya 3,96, hampir sempurna. Tapi masih termasuk cum laude. Dia ngajar di Universitas Negeri Semarang. Terus ada beasiswa LPDP. Dia dapat ambil S2 di University of Birmingham di Inggris. Umur 26 dia S2 selesai. Dan kembali lagi ke Semarang ngajar lagi. Enggak berapa lama dia dapat lagi beasiswa untuk S3. Akhirnya sekarang dia udah selesai S3-nya, Dr. PhD di bidang accounting. Saya pikir-pikir ya, waktu saya lihat lihat di Google ini, kalau saja dulu Reina ini dia enggak sama orang tuanya ke kampus, enggak viral di seluruh dunia, di seluruh Indonesia paling tidak, jangan-jangan enggak dapat beasiswa LPDP. Karena itu viral kemana-mana, bahkan di hitam putih yang podcast hitam putih sampai diwawancarai dia. Coba, gara-gara dia hormat kepada orang tua, firman Tuhan katakan hidupnya berbahagia. Sekarang dia jadi dosen S3 PhD, anak tukang beca. Saudara mau menghormati orang tuamu? Saudara mau menghormati ayah dan ibumu? Hormati dengan sungguh-sungguh, jangan malu-malu. Hormati, itu yang melahirkan engkau. Hormati orang tua. Bagi yang masih punya orang tua, hormati orang tuamu dengan tulus ikhlas. Maka engkau, ini firman Tuhan, bukan kata saya. Maka hidupmu akan berbahagia. Berbahagia itu sukses, berhasil, dan panjang umur. Hormati ayah ibumu. Siapa yang mau menghormati ayah ibunya, angkat tangan. Jangan malu-malu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, engkau lihat tangan-tangan terangkat. Mereka digerakkan Tuhan untuk mengangkat tangan mereka, untuk menghormati ayah, untuk menghormati mamahnya mereka yang masih ada. Jadi, dan hidupmu berbahagia. Engkau akan sukses tahun 2025. Umurmu panjang.
Itu yang pertama. Yang kedua, hormati pimpinanmu. Hormati pemimpin. Nah, di sini saya bikin kurung. Pemimpin itu ada di gereja. Kalau di gereja pemimpin siapa? Ya gembala. Di gereja pemimpin itu siapa? Ya ketua departemen. Di gereja pemimpin itu siapa? Ya ketua komsel kayak Ibu Meti. Itu pemimpin itu. Saya hormat benar. Ya pasti benar. Setiap diundang ketua komsel kita datang, kita hormat. Kita datang malam-malam. Harus hormat, ya. Nah, itu kalau di sekolah gurumu. Di sekolah, di university dosenmu hormati. Atau di tempat kerja. Atau dimanapun. Nah, sekarang coba kita lihat. Saya waktu baca ini, saudara dengarkan ya, saya sama Pak Stephen nggak kepingin saudara, kami nggak gila hormatlah. Tapi ini firman Tuhan saya mau sampaikan kepada saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, ini yang ngomong ini siapa ini? Rasul Paulus ini. Dia ngomong kepada jemaat orang-orang di Tesalonika. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu. Nah, menurut saudara di gereja ini ada enggak ini? Yang menegur saudara siang dan malam itu. Yang menyiapkan renungan. Yang berpuasa untuk saudara. Ada kekurangan tuh. Cepat turun tangan. Rasul Paulus katakan, hormati mereka. Hargai mereka. Ini masa gitu tafsirannya Pak Purban. Nah, mari kita lihat di 1 Tesalonika 2:9. Di sini baru saudara paham. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Kami ini adalah siapa? Rasul Paulus, Silvanus Silwanus sama Timotius. Mereka ini yang memimpin jemaat orang-orang Tesalonika ini. Orang-orang ini sementara mereka bekerja siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi ini saudara kasih. Mulai hari ini firman Tuhan katakan, hargai mereka. Hormati mereka. Saudara akan lihat gereja ini akan berubah. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Hormati gembalamu. Saya sama Pak Stephen gak gila hormat. Tapi saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara. Hormati mereka. Hormati ketua departemenmu. Hormati ketua dewasa muda. Hormati. Hargai. Nah, saudara kasih. Itu kalau di gereja. Nah, bagaimana kalau di pemerintahan? Saya masukkan di sini adalah tentang Daud menghormati Saul. Coba. Di 1 Samuel 28 ayat 14. Nah, ini ilustrasi foto ini gini. Ini di Gua Adulam. Saudara dengar, nanti pasti benarnya lah, nanti saudara baca. Itu Raja Saul ini ke belakang. Nah, di dalam gua itu ada Daud yang sudah bertahun-tahun dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Di dalam gua itu. Nah, setelah Raja Saul ini selesai buang hajat, sebenarnya orang-orang di dalam, Daud bunuh dia. Ini kesempatan, bunuh, sikat, tikam dari belakang. Tapi dia nggak mau. Karena dia nggak mau mengganggu, menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara juga begitu. Jangan sekali-sekali saudara omongin orang yang diurapi oleh Tuhan. Bahaya saudara. Ini dia nggak mau. Makanan dia nggak mau.
biarlah Tuhan sendiri yang berurusan. Pendek cerita, singkat cerita, si Saul ini udah selesai buang hajat, dia pergi keluar dari gua itu. Nah, ini ilustrasinya, gambarnya saja. Coba gambar tadi. Nah, di sini terlihat, ini terlihat itu Daud itu berlutut menyembah Saul, raja. Jadi sekalipun rajanya enggak benar, sekalipun pemimpinnya enggak karu-karuan, bengis, bahkan membunuh dia, firman Tuhan katakan dia tetap hormati. Jadi jangan saudara bilang, oh gimana mau hormat, wong pemimpinnya brengsek. Di sini enggak ada begitu, pemimpin brengsek enggak brengsek, bengis enggak bengis, saudara harus hormati. Saudara harus hormati. Nah, ya pantas saja Daud itu, saya pikir ya berkenan di hati Tuhan. Wong kayak gini coba, sudah bertahun-tahun mau dikejar-kejar, mau dibunuh aja, masih hormat coba. Itu satu. Nah yang kedua, saya ingat tentang abdi dalam di Jogja. Abdi dalam itu ada di Keraton Jogja dan ada di Keraton Iso. Ada abdi dalam. Abdi dalam itu sekalipun penghasilannya sangat minim, makanya pas-pasan. Tapi hormatnya kepada si Nun itu luar biasa. Dan hormatnya itu tulus ikhlas. Enggak digawe-gawe, enggak dibuat-buat. Jadi di sana ada aturan, enggak boleh pakai telepon-teleponan. Jadi selama 8 jam satu shift, enggak boleh telepon-teleponan. Enggak boleh ngobrol-ngobrol. Enggak boleh. Mereka manut aja, hormat. Nah ini, dan itu udah terbiasa bagi mereka. Mereka enggak risih, memang udah dari dalam. Nah, oleh karena itu saya kepingin benar semangat di tempat ini. Menghormati pemimpin. Hormati pemimpin, ini firman Tuhan katakan. Nah, kemudian satu lagi. Kita yang ketiga. Oke, hari ini Perjamuan Kudus. Yang ketiga, hormati orang yang lebih tua dari saudara. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua itu siapa? Orang-orang muda tadi, rendahkanlah dirimu terhadap seorang sama yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya cari contoh real. Ini bukan saya petenteng-tenteng mau ada foto keluarga saya di sini enggak. Saya ini yang sakit ini sekarang umurnya 89 tahun. Dia profesor, doktor, insinyur, MSc. Insinyurnya dari TB, MSc-nya dari Glasgow, dari UK, dan doktornya dari dari Amerika, dari Missouri. Profesor, doktor, insinyur, MSc. Sekarang lagi sakit. Dia lebih tua dari saya. Waktu dia sakit di rumah sakit Omni di sini bulan Juli tahun 2020, waktu COVID, saya juga mengunjungi dia. Kebetulan saya pada saat itu berdua sama Iman. Nah, tanggal 17 Agustus 2023 kami lagi liburan, kami khusus sengaja datang ke Bandung, datang ke rumahnya untuk hormat. Ada 2 yang mau saya ajari. Yang mau saya tunjukkan kepada anak saya. Ini loh papamu, menghormati orang yang lebih tua dari papa. Jadi satu, praktekkan saya menghormati yang lebih tua, biar anak-anak saya juga lihat bahwa papanya memang menghormati orang yang lebih tua. Jadi saudara kasih, mari praktekkan. Karena ini firman Tuhan katakan, demikian juga hai kamu, hai orang-orang muda, tunduklah. Jadi mulai sekarang gini, setiap yang lebih tua dari saudara, saya kepingin kita punya gerakan ini di gereja ini. Setiap lebih tua, apapun latar belakangnya, apapun jabatannya, kaya miskin, as long as dia lebih tua dari saudara, saudara mulai belajar menghormati.
Belajar menghormati. Belajar menghormati. Nah, kalau saudara ke negara-negara maju, khususnya ke UK, kalau saudara city tour naik bus, saudara kalau di sana ada anak muda, misalnya kayak saya datang belakangan, masuk ke bus, anak-anak muda di depan, baru saya naikkan begini naik ke atas, mereka itu berebut pergi ke belakang. Menghormati orang tua. Berkali-kali. Misalnya naik kapal pesiar di sungai di tengah-tengah kota London itu. Saya belakangan jalan begini, udah penuh. Anak-anak muda itu otomatis dia langsung please. Menghormati yang lebih tua. Kenapa? Karena di negaranya itu dari kecil diajari untuk hormat kepada orang tua. Dan itu udah mendarah daging. Saya rindu benar jemaat di Intermark yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Punya gaya hidup seperti ini. Menghormati orang yang lebih tua. Katakan amin. Saya mau sampaikan satu contoh lagi di Korea Selatan. Siapa yang sering ke Korea Selatan angkat tangan? Wah satu. Puji Tuhan. Nah saudara kalau lihat di restoran di Korea Selatan. Kalau satu keluarga. Ini coba keluarin fotonya ini. Itu misalnya ayo makan. Ayo makan. Itu semua silakan, ayo. Tapi selama yang tua belum megang sendok. Yang lainnya enggak berani. Selama yang tua belum begini, yang lainnya enggak. Kenapa? Menghormati orang yang lebih tua. Itu kayak yang simple kayak begitu diajarin di Korea Selatan. Bagaimana biar anak-anak ini, bagaimana biar yang lebih muda ini hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi jangan saudara heran kalau ada satu kelompok keluarga yang tertua belum makan, yang lainnya nggak mau makan. Tunggu. Nah ini di gambar ini orang tua rambutnya putih, udah megang sendok. Padahal udah dibilang ayo ya, yang lainnya masih diam. Nah baru baru yang lain mulai. Saudara mau praktekkan begini? Kalau kita kan enggak, yang muda-muda biasanya ada piring, ada meja di situ kan, Yang lebih tua belakangan habis enggak urusan. Ya karena kenapa? Karena dididik kayak begitu. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara. Jangan lakukan itu. Hormati yang lebih tua. Engkau akan lihat hidupmu ke depan. Benar nih. Saya soal politik, soal apa, kalau tanpa izin dari Tuhan, nggak mungkin Gibran itu jadi wakil presiden, nggak mungkin. Tapi memang dia sopan bener, hormat bener kepada yang lebih tua. Dia wapres coba. Begini ke Menteri Agama coba. Orang sampai dibahas kok kayak begini. Adabnya ini kayak gini. Jadi kalau saudara hidup mau berubah ke depan, dengarkan benar-benar firman Tuhan hari ini. Saya kepingin ini gaya hidup jemaat di tempat ini. Dan engkau akan lihat tahun 2025 ini. Engkau, saya, kita semua akan diberkati. Kok enggak ada amin ya? Dan kalau saudara diberkati, kita sekarang lagi mau membangun tempat ibadah, kita akan sama-sama. Katakan, haleluya. Nah, itu ya, ini di Korea Selatan. Sekarang yang keempat, hormatilah pasangan hidupmu. Ini jangan ada yang tersinggung ya. Saya baca tafsiran. Jadi setiap ayat itu ada tafsiran. Macam-macam, ada Henry, ada ini macam-macam. Nah, jangan ada tersinggung. Saya hanya baca di tafsiran tentang 1 Petrus ayat 7 ini. Demikian juga. Padahal di atasnya saya bikinkan hormatilah pasangan hidupmu. Tapi di sini dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami. Siapa yang suami di sini? Angkat tangan. Hai suami-suami. Firman Tuhan katakan, hiduplah bijaksana. Di tafsiran, di banyak tafsiran, ini dia hubungkan ke
Hidup kudus kepada suami-suami. Hai suami-suami, hidup kudus. Hidup kudus. Nah ternyata setelah saya pelajari benar, dengarkan ini. Tapi jangan ada yang tersinggung di tempat ini. Gini, ternyata ibu-ibu itu, banyak hal yang membuat ibu itu marah, mangkel, jengkel sama suami. Banyak hal. Tapi yang paling dia jengkel, yang paling dia marah, kalau suaminya itu enggak hidup kudus. Kalau suami itu nyeleweng, itu paling parah. Jadi oleh karena itu, hai suami-suami, bijaksana sama istrimu. Hidup kudus. Bagi saudara yang sering bepergian around the world, kemana saja. Hidup kudus. Saya hidup kudus ini saya pertahankan. Mungkin saudara nggak senang dengar saya kalau tentang hidup kudus. Saya pernah ke Moskow. Di sana kita diterima oleh Dubes. Saya pergi ke Moskow, kami makan malam sama Dubes sampai jam 11 malam. Pulang ke hotel. Waktu saya pulang ke hotel, saya ambil kunci. Saya mau ke lift, ada orang. Saudara tahu wanita tercantik di dunia berasal dari mana? Dari Rusia. Jadi leher saudara bisa pegel itu. Lewat sah. Semuanya cantik. Kalau ada 10 wanita, yang cantik itu 11. Dan saya masuk ke dalam lift, udah dimasuk, dia ikut ke dalam. Dia bilang, good evening sir. Sini parpur. Istri ada di Indonesia. Dompet juga tebal. Tapi begitu pintu terbuka, saya lari, saya langsung buka pintu, saya langsung masuk. Lega. Hidup kudus. Enggak usah soal kecil begitu. Saya dulu waktu secondary offering di PTBA, setelah IPO, terus secondary offering, itu hanya saya berdua. Saya bukan direktur keuangan, bukan direktur utama, tapi saya sama staff saya bawa. 8 orang ketemu sama investor tiap hari, pagi 4, siang 4. Capek pulang hotel, padahal kamarnya kan VIP. Waktu saya lihat di situ ada televisi di hotel itu tertulis adult television press 1, normal television press 2. Tahu saudara adult television? Yang blue film itu loh. Jadi kalau saudara mau beli film, pencet aja satu langsung keluar. Saya waktu pegang sendiri lagi di kamar ini. Saya waktu mau pegang pencet satu sini, barbur. Ya udah, press 2 aja lah. Langsung press 2 tenang. Hidup kudus. Saudara, suami-suami hidup kudus. Bijaksana. Karena istri paling gak suka kalau suaminya nyeleweng. Dengarkan. Nah saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau istri marah, bisa dengan terbuka, bisa dalam hati, doamu akan terhalang. Siapa mau doanya tidak terhalang, angkat tangan. Hidupmu harus kudus. Engkau harus bijaksana sama istrimu. Hormati istrimu. Hormati istrimu. Saya ada pernah orang ibu-ibu nangis. Ngelihat saya sama istri saya. Enggak tahu kenapa dia nangis. Karena istri saya ini orang Solo. Otomatis tangannya itu ke tangan saya. Di mana tat, itu selalu. Ada ibu-ibu nangis. Rupanya dia nggak pernah bisa begini sama tangan suaminya. Mungkin begini lah, begitu kali. Saya nempel di sini ya nggak apa-apa. Hidup kudus, hargai, hormati di sini, hargai istrimu, hargai pasanganmu.
Sekalipun saya tulis di atas hormatilah pasangan hidupmu. Tapi di ayatnya suami-suami. Siapa yang mau diberkati? Siapa yang doanya tidak terhalang? Angkat tangan. Mari hargai istrimu. Hidup kudus. Maka supaya doamu jangan tersalah. Ini hormati mereka. Siapa mereka? Istri-istri. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Waktu saya baca ini. Oh iya ya. Pantas saja ada orang berdoa. Doanya terhalang. Ya mungkin gini. Enggak bijaksana sama istri. Jadi sekarang istri harus dihormati. Harus dihargai. Wah ini kok udah 11.24 nih. Ya udah kita tutup aja kalau gitu. Puji Tuhan. Tadi juga hanya sampai 4. Tapi sebenarnya kalau dengan banyak kesaksian saudara bisa akan lebih nancep. Sekarang karena ini adalah perjamuan kudus, mari semua petugas-petugas WL Singas maju ke depan. Tapi sambil dipersiapkan perjamuan kudus, firman Tuhan ini saya persingkat. Kalau ada di antara kita begitu dengar firman Tuhan hari ini, ya, aku mulai hari ini akan menghormati ayahku, mulai hari ini aku akan menghormati ibuku, mulai hari ini aku akan menghormati gembalaku, ketua departemen, ketua komselku, aku mulai hari ini menghormati guruku, aku mulai hari ini menghormati atasanku di kantor, mulai hari ini aku menghormati yang lebih tua dari aku. Aku mulai hari ini menghargai pasangan hidupku. Kalau itu nancep di hatimu, di hadapan hadirat Tuhan dengan iman angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak engkau lihat semua tangan-tangan. Jangan segan-segan angkat tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Bapak saya enggak tahu hamba-hambamu, umat pilihanmu yang angkat tangan saat ini. Di poin mana yang dia tergerak hati. Mampukan mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk menghormati ayah ibu mereka dengan tulus. Maka hidup mereka akan mulai hari ini berbahagia. Mereka akan panjang umur. Kalau ada di antara angkat tangan mulai hari ini mau menghargai istrinya, menghormati istrinya, hidup dengan bijaksana, hidup dengan kudus. Mampukan mereka Tuhan. Biar doa-doa mereka tidak terhalang. Oh papa, kalau ada yang angkat tangan saat ini. Oh di dalam hatinya, ya mulai hari ini aku akan hormat kepada yang lebih tua dari aku. Tuhan mampukan mereka. Maka hidup jemaat di tempat ini akan berubah total mulai hari ini. Di dalam nama Yesus jadi, haleluya. Amin, amin.